أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini Allah memberikan kita rahmah sehingga kita bisa duduk di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah tidak ingin mempersulit hamba-hambanya. Allah tidak ingin menyakitkan hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak jenis-jenis ibadah. Ada ibadah hati, ada ibadah badan, ada ibadah lisan, ada ibadah harta, dan yang lain-lainnya. Semua itu tujuannya adalah agar setiap muslim mendapatkan pahala yang banyak dan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah yang kita kerjakan setiap saat agar kita bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Allah mensyariatkan salat 5 waktu, 5 kali sehari. Tujuannya supaya kita mengumpulkan pahala yang sebanyak mungkin. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk berzikir setiap saat, sambil kita duduk, sambil kita jalan, sambil kita berbaring. Semua itu untuk kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan ibadah yang kita kerjakan setiap pekan seperti hari Jumat, kemudian puasa Senin Kamis. Itu tidak lain tujuannya adalah agar kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Yang artinya adalah sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Jadi
Ketentuan 1 tahun menjadi 12 bulan, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan rekayasa manusia, bukan pembagian dari manusia, tapi dari Allah. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Siapa yang ingat ayo? Pernah kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya. Kira-kira di antara bapak-bapak dan ibu-ibu siapa yang ingat 4 bulan ini? Terus? Yang teratur caranya. Yang pertama apa? Dzulqa'dah. Terus Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, ini 4 bulan yang haram. Apa maksudnya haram? Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada bangsa Arab untuk berperang, menumpah darah di 4 bulan ini. Kenapa demikian? Supaya jemaah haji dan jemaah umrah itu aman berangkat ke Mekah dan aman pulang. Di bulan Dzulqa'dah mereka berangkat ke Mekah. Di bulan Dzulhijjah mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Bulan Muharram mereka balik ke desanya masing-masing supaya tidak dirampok di jalan. Kemudian di tengah-tengah ada bulan Rajab supaya mereka aman melaksanakan ibadah umrah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila ada bulan-bulan yang mulia akan tiba, kita harus menyambut bulan yang mulia ini. Bukan dengan memasang janur, bukan dengan membersihkan rumah, tapi lain caranya. Kalau bupati datang kemari, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu membersihkan jalanan-jalanan. Ini semua dirapikan. Ini lebih daripada gubernur, lebih daripada presiden. Ya, gubernur, presiden, menteri tidak bisa memberikan kita pahala. Tapi kedatangan bulan Dzulhijjah ini adalah sesuatu yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmah yang besar sehingga kita bisa bertemu dengan bulan 10 Dzulhijjah ini. Betapa banyaknya kawan-kawan kita yang di bulan Dzulhijjah yang lalu dia masih hidup, kini mereka sudah tidak ada. Jadi ini adalah nikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Dzulhijjah ini. Maka bagaimana kita menyambut kedatangan bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama adalah yaitu setiap muslim di bulan Dzulhijjah ini dan di bulan lain-lainnya hendaklah mengikhlaskan semua amal ibadahnya karena Allah. Setiap saat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di musim-musim, di waktu-waktu yang mulia ini, hendaklah kita meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan-bulan yang mulia seperti ini, amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun." Yang artinya adalah, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk berlaku adil. Seorang muslim tidak boleh dia melakukan kezaliman. Di saat dia kerja, di rumah tangganya, tidak boleh dia menzalimi. Tidak boleh dia zalimi anaknya, tidak boleh dia zalimi istrinya. Istri juga demikian tidak boleh menzalimi suami. Tetangga tidak boleh menzalimi tetangganya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku adil. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin. Dan luruskanlah wajahmu setiap kali engkau akan melaksanakan solat. Jadi ini menunjukkan bahwa solat itu adalah ibadah
yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk meluruskan wajah ketika kita melaksanakan salat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wad'uuhu mukhlishin lahuddin. Mintalah kepada Allah ketika kamu salat, mintalah kepada Allah dalam keadaan memurnikan agama karena Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Jadi apabila seorang muslim dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya itu, yang pasti pahala dia sudah kantongi. Ya, karena semakin kita meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala semakin senang. Semakin lama permintaan kita itu dikabulkan, maka semakin banyak pahala yang kita kantongi. Namun terkadang kita ini tidak sabar. Berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, permintaannya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah bosan. Oh, kayaknya Allah tidak mau mengabulkan permintaan saya ini, sehingga dia berhenti berdoa. Ini orang yang salah kaprah. Ya, karena semakin lama doa kita itu dikabulkan oleh Allah, semakin banyak pahala yang kita kantongi. Karena setiap kali kita menyeru Allah, memanggil Allah, Allahumma, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian pertama kali dari tidak ada menjadi ada, Allah Subhanahu wa taala juga nanti akan membangkitkan kalian dari tidak ada kalian menjadi ada lagi. Dulu kita tidak ada, lalu ada. Setelah kita ada, kita tidak ada. Lalu nanti kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada lagi. Setelah tidak ada, kita ada lagi. Nah, ada, tidak ada, kemudian ada. Ada yang pertama ini untuk kita beramal, beribadah. Ada yang kedua untuk kita mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita perbuat di muka bumi ini. Faham Bapak? Faham Ibu-ibu? Ya. Jadi manusia asalnya apa? Tidak ada. Kemudian dia ada. Setelah dia ada, dia akan apa? Tidak ada. Setelah dia tidak ada, dia akan ada lagi nanti. Dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pertama untuk dia memperbanyak amal ibadahnya. Ada yang kedua untuk mempertanggungjawabkan semua yang dia telah perbuat di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Wahai Muhammad, kami yang menurunkan kepadamu Alkitab. Apa itu? Al-Quran. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqq, dengan benar. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama karena Allah. Apa maksudnya ikhlas ini bapak-bapak dan ibu-ibu? Maksudnya adalah ikhlas itu ibadah ini harus murni karena Allah. Secuil pun, sedikit pun ada untuk selain Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ya, sedikit pun ada karena selain Allah, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmati Allah, mungkin ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang ke pengajian tujuannya supaya dikenal sama orang. Oh, bapak ini dia rajin ngaji, ibu ini dia rajin ngaji. Ya, atau dia rajin datang ke masjid. Oh, si fulan itu dia rajin sholat berjamaah. Nanti di akhirat setiap manusia meminta balasannya kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, saya setiap hari Selasa saya ngaji, setiap hari Jumat saya datang ke pengajian, mana pahala saya?
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, dulu kamu ngaji supaya dilihat sama tetangga-tetanggamu, supaya ditahu sama tetangga-tetanggamu bahwa kamu rajin ngaji. Maka sekarang mintalah kepada tetangga-tetanggamu pahala. Apakah mungkin tetangga-tetangga itu akan memberimu pahala? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa memberikan kita pahala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ikhlas ini yang sangat penting untuk kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusan-urusan kita. Beban-beban kita yang berat-berat itu semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Sesungguhnya hanya milik Allah agama yang khalis, yang murni. Yang tidak murni tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada di antara bapak-bapak yang menuntut ilmu, yang datang ke pengajian bukan karena Allah. Maka perbaikilah niatnya. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus karena Allah. Sekecil apapun ibadah itu harus kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kita harus ikhlas, mengikhlaskan semua amal ibadah kita. Sepanjang tahun kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di waktu-waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Di situ kita harus menekankan masalah ikhlas ini. Yang kedua yaitu at-taubatun nasuh. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taubat kepada Allah setiap saat. Namun ini adalah bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita harus mengotori bulan yang mulia ini? Ya, jangan mengotori bulan yang dibersihkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Semua menzalimi diri maksudnya jangan melakukan dosa-dosa. Sepanjang tahun setiap saat kita tidak boleh melakukan dosa-dosa. Namun ini adalah bulan yang mulia. Masa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala engkau mengotori dia dengan dosa-dosa? Ya, yang suka berghibah jangan berghibah. Sepanjang tahun kita tidak boleh berghibah. Tapi di bulan ini lebih-lebih lagi ditekankan untuk tidak melakukan dosa-dosa. Ya, ibu-ibu yang suka bertengkar dengan suaminya, yang suka teriak-teriak kalau bicara dengan suaminya, tobat kepada Allah, karena itu adalah dosa besar. Ya, jangan mengotori bulan ini dengan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, jika dosamu sampai ke langit, ya, thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka niscaya aku akan ampuni semua dosa-dosamu ini. Nah, tobat kepada Allah ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah ada syarat-syaratnya. Bukan hanya sekedar mengatakan astagfirullah, ya, tapi ada syarat-syaratnya. Apa syarat yang pertama? Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika bertobat. Ya, jadi dia tobat semata-mata karena ingin mendapatkan ampunan Allah, karena takut siksaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus dia bertobat kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misalnya dia suka berjudi, habis modalnya, ya Allah saya tobat kepadamu ya Allah.
Ya, ini dia tidak ikhlas. Dia tobat karena apa? Habis modalnya. Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sama dengan orang yang tobat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang suka berzina. Ya, namun kena penyakit. Begitu kena penyakit dia mengatakan, ya Allah saya tobat ya Allah. Tobatnya diterima, namun tidak sama seperti orang-orang yang bertobat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, syarat yang pertama dari tobat ini kita ikhlas. Jadi kita semata-mata kita ini tobat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-iqla'u 'anil dzamb. Meninggalkan dosa itu. Jangan tobat tapi masih dikerjakan. Ya. Bukan berarti orang yang tobat itu tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Bisa jadi orang yang sudah tobat tapi digoda lagi oleh syaitan sehingga jatuh lagi ke dalam dosa itu. Tobat lagi. Ya, digoda lagi oleh syaitan, tobat lagi. Digoda lagi oleh syaitan, tobat lagi. Ya. Iblis mengatakan, aku membinasakan manusia dengan dosa-dosa, mereka justru membinasakan aku dengan istighfar. Ya, iblis senang melihat kita mengerjakan dosa-dosa, senang melihat kita masuk neraka. Ya, bagaimana caranya supaya iblis itu marah, iblis itu tidak senang? Caranya adalah beristighfar, banyak-banyak beristighfar. Ya, dari sini ke rumah mungkin kita bisa 10 kali kita beristighfar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sering kita mengatakan kelak pada hari kiamat orang-orang yang senang menerima catatan ibadahnya, catatan amalan-amalannya. Manusia ketika dia akan menerima catatan amalannya itu dia takut luar biasa. Sama seperti anak-anak yang sekolah, ketika dia akan menerima raportnya dia tegang, dia takut. Jangan-jangan nilai saya semuanya jelek. Maka dia tegang, dia takut. Begitu juga manusia-manusia nanti, ya, dia takutnya luar biasa. Sampai dia tidak ingat lagi kepada anaknya, tidak lagi ingat kepada istrinya, tidak lagi ingat kepada orang tuanya, saking tegangnya, saking takutnya. Namun kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Nabi SAW mengatakan, tuba. Tuba artinya kebaikan, surga bagi orang-orang yang mendapatkan di catatan amalannya istighfar yang banyak. Ya, karena astaghfirullah itu artinya, ya Allah tutuplah dan hapuslah dosaku. Jadi seandainya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu dosa, kemudian kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, ini ditutup dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tercatat di sana apa? Istighfar itu. Dosa itu sudah hilang, terhapus. Yang tercatat itu adalah apa? Istighfar kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba. Tuba itu artinya sorga, atau pohon di dalam sorga, atau kehidupan yang baik. Bagi siapa kehidupan yang baik ini? Bagi orang-orang yang istighfarnya banyak. Ya, bisa kita duduk sambil beristighfar, bisa kita jalan, bisa kita sambil ngopi, bisa kita sambil di sawah, bisa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ini adalah bulan yang sangat mulia, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sibuk-sibuk ibu-ibu yang dirahmati Allah dengan apa? Facebooknya, dengan WhatsAppnya, dengan HP-nya, masya Allah. Ya, habis umurnya hanya dengan apa? HP ini. Ya, sehingga waktu-waktu yang mulia ini berlalu begitu saja tanpa dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ruginya luar biasa.
Ya, ruginya luar biasa. Kenapa dia rugi? Karena sekian banyak umurnya yang berlalu sia-sia tanpa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setiap orang yang meninggal dunia itu pasti dia mengatakan qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Ya, kenapa? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt, agar aku melakukan amal-amal saleh pada masa yang aku tinggalkan. Kenapa dia mengatakan demikian kira-kira? Ya, kenapa dia mengatakan demikian? Itu tidak lain adalah karena dia menyesal saking banyaknya waktunya yang dia sia-siakan tidak beribadah kepada Allah. Banyak waktunya yang berlalu tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan mungkin banyak di antara jemaah-jemaah kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang sampai saat ini belum lancar membaca Al-Quran. Benar apa enggak? Ya, tidak baca Al-Quran. Apa jawabannya nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak bisa baca Quran? Kenapa tidak lancar baca Quran? Ya, lebih-lebih lagi ini adalah bulan yang mulia, salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan ini adalah membaca Al-Quran, membaca firman Allah. Ya, ini amalan yang terbaik. Namun ternyata amalan yang terbaik itu tidak bisa dia kerjakan. Kenapa? Enggak lancar baca Quran. Sudah tidak lancar baca Quran, tidak mau belajar lagi. Berapa kesalahannya itu? Ya, kesalahannya luar biasa. Tidak bisa baca Quran, ini kesalahan yang luar biasa besarnya. Tambah lagi tidak mau belajar. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan alhamdulillah mungkin masjid-masjid kita ini ada ustadz-ustadz yang siap mengajar. Dan sekarang alhamdulillah mereka pulang dari liburan. Ya, yang sekolah di Jawa, sekolah di mana-mana, mereka pulang liburan. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk mengajar bapak-bapak dan ibu-ibu Al-Quran? Ya, la ilaha illallah. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu rahmati Allah, ketika kita baca Quran, setiap huruf yang kita baca, kita mendapatkan berapa kebaikan? 10. No, kan tahu bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa tidak dikerjakan? 10 kebaikan. Ya, dalam satu juz berapa huruf ada itu? Alif lam mim. Alif 10, lam 10, mim 10. 30 dapatnya. Kalau dia baca satu hari satu juz, berapa dapatnya itu? Ya, berapa pahala dia dapat? Dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, setiap ayat yang dia baca itu akan berguna baginya ketika dia di dalam kuburnya nanti, dan ketika dia keluar dari kuburnya, dan ketika dia berjalan di akhirat, itu akan berguna baginya. Adapun kehidupan dunia ini, apapun yang dia miliki di dunia ini, itu sedikit pun dia tidak akan bawa nanti. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, syarat taubat yang kedua ini adalah al-iqla' 'anidz dzamb. Tinggalkan dosa-dosa itu. Ya, kalau terjatuh lagi ke dalam dosa, istighfar lagi. Jatuh lagi istighfar. Sering orang mengatakan, "Aduh, kamu ini mempermainkan Allah." Ini bukan mempermainkan Allah. Ya, manusia kalau dia jatuh ke dalam dosa wajar. Yang tidak wajar itu adalah kalau dia tidak mau tobat, tidak mau istighfar. Ya, bagaimana kita tidak berdosa? Syaitan berjanji, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Dia berjanji di hadapan Allah bahwa dia akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kemana mau lari? Ya, syaitan ingin menjerumuskan manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Kita mau lari kemana? Ya, kemudian
ada hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini mengelilingi manusia dari atas, dari bawahnya. Kemudian di samping ada hawa nafsu, juga ada teman-teman yang menyesatkan. Ayo, bagaimana dia akan selamat? Ya, namun Allah Subhanahu wa taala, syaitan menjelaskan, dia akan menyesatkan anak Adam, kecuali satu yang tidak bisa disesatkan. Hanya satu orang yang tidak bisa disesatkan. Siapa itu? Dia mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang saya tidak bisa ganggu, tidak bisa goda, hamba-hambamu yang ikhlas. Ini tidak bisa saya ganggu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, apabila kita jatuh ke dalam dosa, tobat lagi. Jatuh lagi ke dalam dosa, tobat lagi. Jangan mendengarkan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kamu ini mempermainkan Allah, tobatmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia tahu bahwa tobat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian syarat yang ketiga, an-nadamu ala ma fat. Menyesali dosa-dosa yang dia telah lakukan di masa lalu. Ya, karena orang apabila dia menyesali dosa-dosanya itu, maka dia tidak akan melakukannya kembali. Jadi harus ada rasa menyesal melakukan dosa-dosa di masa yang lalu. Yang keempat, al-azmu ala adamil audati ilaih. Bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan dosa ini. Ya, dan ini bapak-bapak dan ibu-ibu harus kita minta setiap saat apabila kita sudah tobat, minta setiap saat agar kita tidak kembali lagi melakukan dosa-dosa itu. Ya, karena syaitan dia tidak akan tenang sampai kita melakukan dosa itu lagi. Kemudian yang kelima, at-tahallulu minal madzalim wa raddiha ila ahliha. Minta untuk dihalalkan dari kezaliman-kezaliman yang dia pernah lakukan, atau mengembalikan hak-hak orang. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah kita menyakiti perasaan orang, pernah kita bertengkar, pernah kita memakinya, ya, datang dan minta maaf kepadanya. Pernah kita ghibah, kita datang dan minta maaf kepadanya. Mungkin ada hak-haknya yang pernah kita ambil, belum kita kembalikan, ya, minta maaf kepadanya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah memakai sandalnya orang, ya, tanpa izin, kemudian putus sandalnya orang, tidak diganti. Jangan dikira itu tidak akan dituntut oleh Allah. Akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua hafal firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun sebesar biji dzarrah. Dzarrah itu debu yang masuk di pagi hari lewat jendela, atau anak semut yang kecil itu. Mana kira-kira lebih besar? Debu yang masuk lewat jendela atau sandal yang kita putuskan? Sandal yang kita putuskan itu lebih besar. Ya, atau mungkin sering kita ini mengentengkan, bayamnya orang ada kita petik, lembainnya orang ada kita petik tanpa minta izin. Jangan dikira itu tidak akan dituntut oleh Allah. Dituntut itu. Ya, sebiji, sebutir beras masuk ke dalam perut kita, itu akan jadi darah, akan jadi daging di tubuh kita. Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata minas suht fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka itu neraka tempatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini keumumannya petani. Yang namanya petani itu selalu dia apa namanya ini? Apa namanya? Ngambis. Ya, ngambis terus.
yang tadinya jalanan itu mungkin 1 meter, terus dihabisi sampai menjadi setengah meter kurang. Ya, jangan dikira itu tidak akan dituntut oleh Allah. Itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iqtata'a shibran minal ardi tuwiqahu min 7 aradin." Barang siapa yang mengambil 1 jengkal dari tanah, 1 jengkal saja diambil, maka nanti akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 7 lipat bumi. Bagaimana beratnya itu? Ya, bumi ini ke bawah terus, dia akan 1 jengkal ini sampai ke bawah. 7 lapis bumi akan dikalungkan. Bagaimana dia akan mampu untuk mengalungkannya itu? Na'udzubillah. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah dosa besar. Jangan dikira enteng. Ya, bagaimana kalau dia mati lalu kita mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya, kita mendoakan agar dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dia dari dulu demikian pekerjaannya. Arak dengan oke. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini apa ranone itu? Ngambe sarana? Hah? Ngambis? Hah? Niri. Ya. Terus ini si bait ini talatinnya ya. Ini zalim ini. Orang zalim ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Yang namanya kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat kelak. Ya, ndak ada melihat luwe untung dah lagu cara ini cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya, jadi kalau tobat minta untuk dihalalkan. Ya, lekan wah lekan sekian tahun. Sekian tahun ini piro tamu tian ini coba. Ya, la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi yang kelima at-tahallul minal madzalim. Minta untuk dihalalkan dari kezaliman-kezaliman atau mengembalikan hak orang yang pernah kita ambil dengan cara yang tidak benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Tobat dari semua dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Ya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Kalau kalian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kalian. Ya, kembalikan hak orang. Minta maaf kepada mereka. Kalau dia mengatakan saya tidak akan maafkan kecuali kalau engkau bayar kepada saya uang sekian-sekian, bayar dia. Ya, jelu ini arak dekadung bayar. Tinilek dunia arak tekadung bayar. Jemaah tonole akhirat apa dekadung? Ya, dia narak manusia dengan tikepeng itu tidak ada. Ya, lalu bagaimana dia akan bayar? Pahalan te baitna. Ya, buat pahalan te wah sekedi diambil lagi sama orang sehingga pahala kita habis. Apabila pahala-pahala kita ini sudah habis, sementara yang nuntut ini masih luwe, dosa-dosa mereka dikumpulkan oleh Allah kemudian dilimpahkan kepada kita. Pahala wanita yang ada dosa, pahalanya sudah diambil sama semua orang. Ya, setelah itu dosa-dosa ditumpukkan kepadanya, kemudian diseret ke dalam api neraka. Waliyadzubillah.
Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, kezaliman itu tidak sampai di sana. Ya, mungkin dari hasil apa namanya bersini, ya nyeri tanah dengan ini, hasilnya nanti kaduna beliang anak jarina beras, kanduk, kelambi dan yang lain. Berarti dia menzalimi anak istrinya. Sudah dia menzalimi orang, dia menzalimi anak istrinya lagi. Ini anak istri ini adalah amanah yang harus kita berikan kepada mereka, makanan yang halal, pakaian yang halal. Tapi dengan cara seperti itu, makanan mereka jadi haram, pakaian mereka jadinya haram. Ngombe ke bilik dosa ini. Ya, kah tobat. Ida si masing ngeno pegawai anda tobat. Siapa tahu jemaah atau sulitna buih ajal deng. Ya, belum dikembalikan hak orang, belum minta maaf kepada mereka. Ngombe ke nyeselna jemaah ini. Kemudian ibu-ibu amun dah tahu bahawa semama dan ngeno pegawaian, nasihati dia. Ndak ada teduk. Karena mun dah teduk tahu dah ya, kemudian teduk ida berarti pada ida kanja semama dah. Dua-duanya zalim. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian kalau kalian tobat. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, bagaimana indahnya, bagaimana bagusnya kita tidak tahu. Ini apabila kita tobat, ya, dan mengembalikan hak-hak orang ini, bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, ini hak-hak orang ini tidak akan dimaafkan oleh Allah. Hak-hak Allah langgar ta, perintah-perintah Allah langgar ta, kita tobat ya Allah, saya tobat kepadamu ya Allah, ini akan diampuni. Tapi hak orang ini tidak akan diampuni. Mabniyun 'alal musyahah. Hak-hak manusia kita saling tuntut. Ya Allah, pernah memecahkan jendela saya belum diganti. Ya, dituntut oleh Allah. Jangan dikira tidak dituntut ini. Ya, kalau sebutir berasanya dia akan dituntut, apalagi memecahkan kaca seseorang, sedaknya jendela baturna. Ya, kaduna sandalna sampai petok tidak diganti. Dituntut oleh Allah. Ya, jangan dikira ini hal yang enteng. Kan dzarrah tadi kita mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejelekan sebesar biji dzarrah, dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, nak keluwe untungna. Gara-gara ya apa rananya? Salah doang kita. Nere. Ya. Gara-gara yang nere luwe untungna. Kaduna ya berhaji, kaduna ya umroh. Ini kita terima isi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Ya, karena manusia apabila dia akan berhaji atau apabila dia umroh, ya, maka ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, maka panggilan talbiyah ini arana talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ini arana talbiyah. Talbiyahnya ini disambut oleh Allah, labbaik wa sa'daik. Ya, panggilan demi panggilanmu dikabulkan oleh Allah. Zaduka halal wa rahilatuka halal, bekalmu halal, kendaraanmu halal. Irji' ma'juran la ma'zuran, pulang membawa pahala, tidak membawa dosa. Karena halal, selapuna halal. Lagu amun umrah, hasil apa namanya ini? Niri ini. Beli untungnya. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, maka talbiyahnya ini disambut la labbaik wa la sa'daik. Panggilan-panggilanmu tidak disambut oleh Allah Subhanahu wa taala.
zaduka haram, bekalmu haram, hasil nere. Ya, wa rahilatuka haram, kendaraanmu juga haram. Pihak paspor, beli tiket, selapun adalah hasil nere. Bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan kepada orang yang seperti itu, irji' ma'zuran la ma'juran. Pulang bawa dosa, tidak bawa pahala, gara-gara nere. Taubat kepada Allah, masa sampai dia mati gede nere kanya. Ya, minta maaf kepada yang punya tanah ini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, cara menyambut bulan Dzulhijjah yang mulia ini adalah memiliki tekad yang kuat untuk memperbanyak ketaatan dan ketakwaan di bulan ini. Ya, harus memiliki tekad yang kuat bahwa saya ingin memperbanyak ketaatan dan ketakwaan di bulan ini. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Yahya bin Zakaria. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya. Yang artinya adalah, wahai Zakaria, terimalah kitab ini, yaitu At-Taurat. Ya, At-Taurat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mana lebih bagus, Taurat atau Al-Quran? Al-Quran. Lagu kan dia tahu baca ya ida. Dia dah lancar baca ya. Ya. Dengan si kitab nalwe salah rajin nal belajar. Ini kitab ini Al-Quran ini dari alif sampai ya, dari awal sampai terakhir ini semuanya hak. Lagu malas itu membaca ya. Ya. Nah, ini apa artinya bapak-bapak dan ibu-ibu? Ini artinya luar biasa kotorna atenta ini. Ya. Berukna baca 3 baris 4 baris 10 kali nangawam. Bahasa itu ngawam? Ya. Tata. Ya. Ya. Nah, baru 3 baris 4 baris 10 kali nangawam. Ya, lagu amun nganti HP na sampai larut malam kuat na nganti HP na. Dia dengan oke. Hai ibu-ibu. Dia dengan oke. Ya, kalau pegang HP Masya Allah sampai larut malam pegang HP. Nah, ini tanda bahwa atenta ini kurang bagus. Ya, arak penyakitnya atenta ini. Sementara tono di akhirat ini tidak ada yang selamat dari siksaan Allah di akhirat itu kecuali orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Ini ya ada penyakit le atenta ini. Cepat-cepat berobat, mati jemaah atenta ini narak. Amun wah mati dinarak obatnya. Ya, kemudian penyakit hati ini bukan dokter pengobatnya. Yang mengobatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Datang ke pengajian, dengan pengajian ini obatnya. Bukan ke Mataram, lah sakit hati ya, dia mati hati saya coba obati saya tidak bisa. Ya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Seorang ulama al-hadis yang bernama
Maimun bin Mihran, dia mengatakan kepada anaknya ini, hati saya ini sudah keras. Padahal zaman ini tidak ada TV, tidak ada HP, tidak ada internet. Ini keras hati ini. Apalagi le zaman ini sang nawah jadi batu rona ini. Ya, le zaman ini tidak ada HP, tidak ada TV. Kemudian dia narak dengan Nina siapa rana ini boncengan malah sinangka ini. Ya, tidak ada seperti itu. Lagu ini keras hatinya. Lalu dia mengatakan kepada anaknya, tolong antar saya kepada Al-Hasanul Basri. Diantarlah karena wahtawa, kemudian dia kurang melihat, diantarlah oleh anaknya kepada Al-Hasanul Basri. Lalu dia mengatakan, inni ajidu fi qalbi ghilzah fastalim li. Wahai Hasan, hati saya ini sudah keras. Coba lunakkan hati saya ini, lembutkan hati saya ini. Bagaimana dia dilunakkan hatinya? Sadikna jawabat, tidak. Tapi dibacakan dia firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah yang dibacakan ini? Dia mengatakan, afara'aita immatta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Ya, yang artinya adalah afara'aita in matta'nahum sinin, tidakkah engkau melihat atau bagaimana menurutmu jika kami memberikan mereka kenikmatan beberapa tahun, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, lalu datang kepada mereka kematian. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, tidak berguna semua kenikmatan-kenikmatan yang telah kami berikan kepada mereka. Ya. Lalu Maimun bin Mihran ini mendengar ayat ini langsung netrik, pingsan. Diangkat tangannya marah dengan si Smackdown ini, karena mengkalah, angkat dari mana? Trik ya Malik, ya angkat naiknya diperiksa ini, ya mati atau masih hidup ini. Padahal ini hanya dibacakan satu ayat. Lalu bagaimana kalau dibacakan kepadanya 10 ayat? Ini satu ayat doang, wah palang ya. Nah ita ini ya keras selalu atenta. Ya, mungkin wah membatu atenta ini sehingga Quran terbaca yang dinahara apa-apa. Tidak ada pengaruhnya. Bahkan sendekman azan dia distelkan muratal. Dengarnya muratal ini. Tapi tamal kantini sugul Malik. La ilaha illallah. Ngumbe ke jemaah nasib ini di akhirat ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kita terus menerus seperti ini, ya, berduit Quran ne balenten dia tuh baca ya. Nasallallahu salaman afiyah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus punya tekad bahwa di bulan ini saya akan memperbanyak ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada tekad mara ini. Ya, sehingga apabila kita sudah bertekad, ternyata jemaah atau sulekna mati kita sudah punya tekad dan sudah punya niat. Lagu ini yang tidak punya tekad, tidak punya niat, ini yang bermasalah ini. Ya, ada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya tekad. Ini ruginya luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Yahya bin Zakaria, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwatin." Wahai Yahya bin Zakaria, terimalah Alkitab, yaitu At-Taurat, biquwwatin. Ya, biquwwatin artinya dengan tegas, dengan semangat yang kuat untuk menjalankan semua kandungan yang terdapat di dalam At-Taurat, ajaran, akhlak, akidah yang ada di dalam At-Taurat itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila rajin itu baca Quran, Quran ini akan menjadi hiburan.
Ya, Nabi SAW apabila susah-susah suruh sahabat-sahabat baca Quran. Ya, kenapa Quran ini menjadi hiburan? Lagu kita ini HP jadi hiburan tuh. Ya, cobakah perbandingkan Rasulullah SAW kaji sahabat-sahabatnya hiburannya Al-Quran, itu hiburan apa? HP. Apa isinya HP ini? Isinya HP ini ghibah, kemudian nungkulang, berita-berita bohong, macam-macam isinya. Ya, memang ada yang bagus. Lagu biasa si petenta ini bukan yang bagus-bagus petenta, si cengih-cengih petenta. Pengajian-pengajian yang menyesatkan ini petenta. La ilaha illallah. Ya, khudil kitab biquwwatin, terimalah kitab ini dan amalkan dia dengan kuat dan tekad yang kuat. Ya, wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan dia pengetahuan At-Taurat sejak dia kecil. Kenapa demikian? Karena dia punya tekad untuk mempelajari At-Taurat, sehingga dari kecil dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang At-Taurat ini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak di Arab Saudi yang kita kenal, lekana belajar Al-Quran, kemudian dia menjadi guru ngaji. Setelah dia tua, opa ya, aran anaknya dia ingat, aran seninaknya dia ingat. Yang diingat hanyalah Al-Quran itu saja. Enggak ada ingat Al-Quran itu. Ya, apabila anaknya salah membaca Al-Quran, salah cara membaca ini, begini caranya bacanya. Ya, lagu aran anaknya dia ingat, aran seninaknya dia ingat. Yang diingat hanyalah Al-Quran. Kan luar biasa ini. Ya, ita aja selapu ta ingat ta kecuali Al-Quran. Ajin bawang ingat ta, ajin sebia ingat ta, ajin apa ranas terong Aceh bukan enseksidide apa ranas obat-obatan ini. Iya, selapu na tahu na arana, selapu na ingat na ajina lagu Al-Quran dan arah pada ingat. Ya, pinter yang nalat tembakau, pinter yang nalat sebia, pinter yang nalat tomat, terong Aceh, selapu na pinter. Lagu baca Quran dia nak tahu rugi ide atau untung ide ini, coba tak tunda ini. Rugi ide atau untung ide ini? Nah, nangka sadar ide bahwa ide rugi, nangka masa tidak ada usaha untuk untung? Nangka ide mundur rugi, nala tolong aja kan berusaha untuk nanti kalau saya tanam sebia saya harus untung. Kan ya, nangka sadar ide rugi ini, kenapa tidak ada usaha untuk untung ini? Sang dia nambah untung ruang nanti. La ilaha illallah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang keempat adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan dan amal-amal saleh di bulan ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah yaitu memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak tahlil, tahmid, takbir di bulan ini. Sambil jalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau takbir mulai dari malam, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar. Ya, mulai takbir dari sekarang. Intinya memperbanyak zikrullah, dan zikrullah yang terbaik itu adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Baca siang dan malam. Ya, jangan sampai 10 Dzulhijjah ini berlalu tanpa kita memperbanyak amal ibadah kita. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.